Shalom dan selamat sejahtera pada sidang Jumat semua. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Allah itu roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Doa untuk kesucian bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna, dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah Raja di sorga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah, yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin.
Doa hari ini. Allah Maha Kuasa, Engkau telah hancurkan pemerintahan dosa dan telah mengutus roh anak-Mu ke dalam hati kami, dan kerananya kami memanggil Engkau Bapa. Berikan kami anugerah untuk menyerahkan kebebasan kami kepada pelayanan-Mu, supaya semua bangsa dibawa kepada kemerdekaan yang mulia, kepunyaan anak-anak Allah, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita diambil daripada Mazmur 13 ayat 1 sehingga 6 di bawah tajuk Doa Kepercayaan. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius 10 ayat 40 hingga akhir. Ayat 40, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, kerana ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Inilah Injil Kristus. Shalom dan selamat bertemu sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan yang saya kasihi. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah yang baik, Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan kami berterima kasih kepada Tuhan untuk kesempatan kami dapat beribadah sekali lagi di rumah kami masing-masing dan memuji menyembah Tuhan. Hamba berdoa Tuhan secara khusus untuk firman-Mu yang sebentar kami pelajari, urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu supaya setiap jemaat Tuhan yang mendengar akan diberkati. Terpuji dan termulia nama Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, saya yakin percaya di dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan apa yang disebut pergumulan, apa yang disebut sebagai tekanan, apa yang disebut sebagai penolakan-penolakan, bahkan tidak kurang juga. Saya percaya bahwa ada ramai jemaat Tuhan yang mengalami berhadapan dengan musuh-musuh mereka tersendiri. Nah saudara, pada pagi hari ini kita mau belajar firman Tuhan di dalam pembacaan Mazmur. Pembacaan yang pertama tadi dalam Mazmur 13 ayat 1 hingga 6. Kita ingin belajar bersama dengan pemazmur bagaimana pemazmur mengalami satu situasi keluhan, situasi di mana dia merasa ditinggalkan oleh Tuhan, dan dalam satu situasi lagi pemazmur datang kepada Tuhan berdoa, dan akhirnya Tuhan memberikan kekuatan kepadanya. Saudara, kita ingin belajar bersama dengan pemazmur ini. Dalam petikan ini, dalam Mazmur 13 ayat 1 hingga 6, itu dapat dibahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama itu, dalam ayat pertama dan ayat kedua, itu mencatat ada keluhan-keluhan yang keluar dari hati pemazmur sendiri.
Saya baca dalam ayat yang pertama dan ayat kedua, firman Tuhan berkata seperti ini. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus-menerus? Berapa lama lagi kau sembunyikan wajahmu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Saudara, dalam dua ayat ini ternyata kita boleh dapat membayangkan bagaimana perasaan pemazmur, sehingga dia berkata kepada Tuhan, berapa lama lagi Tuhan? Ada 4 kali pemazmur mengungkapkan perasaannya, isi hatinya, bahkan kekhawatirannya kepada Tuhan. Dalam ayat yang pertama, pemazmur merasa bahwa dia telah dilupakan oleh Tuhan. Tidak kurang juga, dia merasa bahwa Allah menyembunyikan diri. Sepertinya tidak mau mendengar doa pemazmur. Dia juga bergumul dengan keraguannya. Berapa lama lagi Tuhan? Pergumulan terhadap musuh yang seperti terlalu kuat, yang menghimpit kehidupan pemazmur. Saudara, kalau saya mau katakan dengan jujur, saya yakin percaya kita semua pernah mengalami perasaan dan situasi yang sama. Saya mau katakan seperti ini, pemazmur sedang mengalami satu perasaan yang sepertinya Tuhan melupakan, meninggalkan, dan tidak mendengar doanya lagi. Nah, ada ramai orang yang seperti ini. Ada ramai orang yang dikuasai oleh emosi. Ada ramai orang yang dikuasai oleh perasaannya sendiri. Ketakutan dan keraguan. Berasa seperti Allah berdiam diri. Sehingga berkata, berapa lama lagi Tuhan? Saya takut-takut saudara, di musim pandemik COVID-19 ini, ada yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berapa lama lagi COVID-19 ini terus menerus berleluasa? Atau mungkin ada di antara jemaat yang berkata, berapa lama lagi kami ingin menanti supaya kami dapat beribadah di gereja kami masing-masing. Saudara, ini bahaya apabila kehidupan kita itu, hati kita itu dikuasai oleh perasaan. Sehingga seringkali saya menemukan orang yang akhirnya mempersalahkan Tuhan untuk hal ini, untuk pergumulan yang dia hadapi. Seringkali saya melihat ada orang yang mempersalahkan Tuhan, yang Tuhan berapa lama lagi kau biarkan aku seperti ini? Tuhan berapa lama lagi engkau membiarkan aku menderita dengan penyakit dan sakit seperti ini? Saya percaya inilah yang dihadapi oleh pemazmur, sehingga dia mengungkapkan isi hatinya yang terdalam kepada Tuhan. Namun saudara, seperti tema pada hari ini, kita ingin bersama dengan pemazmur dalam dua ayat berikutnya, dalam ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Pemazmur tidak berhenti hanya dalam keluhannya kepada Tuhan, tapi dia mulai bergerak dalam doanya. Doa pemazmur dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, dia berkata seperti ini, pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku, buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati, supaya musuhku jangan berkata aku telah mengalahkan dia, dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Saudara, dalam ayat yang ketiga kita melihat ada 3 permohonan pemazmur, ada 3 permintaannya kepada Tuhan, dan ini kita harus pelajari bersama-sama. Dalam ayat ketiga ada 3
permintaannya kepada Tuhan. Yang pertama, pandanglah. Yang kedua, jawablah. Dan yang ketiga, buatlah. Wow, ini sesuatu yang luar biasa yang harus kita pelajari. Dia kata, pandanglah kiranya. Saudara, ini menunjukkan betapa pemazmur meminta perhatian Tuhan. Pandanglah kiranya aku, ya Tuhan. Saya yakin percaya ini tidak berarti bahwa Tuhan telah menutup mata. Saya percaya ini bukannya bermaksud bahwa Tuhan berhenti untuk bekerja. Tapi saya mau supaya kita belajar bagaimana pemazmur mengekspresikan doanya kepada Tuhan. Dan yang kedua, jawablah. Ada satu permohonan yang meminta supaya Tuhan bertindak. Saudara, dan yang ketiga, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Saudara, permohonan yang ketiga ini sangat menarik perhatian saya. Pemazmur dengan penuh kesungguhan berkata, Tuhan, buatlah mataku bercahaya supaya jangan aku tertidur dan mati. Saya yakin percaya pergumulan bahkan kekhawatiran menyebabkan ramai orang meninggalkan Tuhan. Masalah menyebabkan ramai orang yang lari dari Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi, ramai orang yang berusaha mempersalahkan Tuhan. Tapi pemazmur dalam doanya berkata, Tuhan, buatlah supaya mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Mari saudara, bersama dengan pemazmur berdoa kepada Tuhan. Tuhan, buat mataku bercahaya. Buatlah mataku melihat kemuliaan Tuhan. Jangan sampai imanku mati. Jangan sampai kerohanianku mati dan tertidur. Ini yang kita pelajari daripada pemazmur. Bagian yang ketiga, ini lebih menarik. Seperti yang saya katakan, saudara, pemazmur ini terbagi kepada tiga. Yang pertama itu keluhannya kepada Tuhan. Tapi pemazmur tidak berhenti pada keluhan. Dia bergerak pada satu langkah, mengangkat permohonannya kepada Tuhan. Itu dalam ayat yang ketiga dan yang keempat. Dan ayat yang terakhir, saudara, dalam satu ayat yang terakhir ini, ayat yang keenam, di sini pemazmur mendeklarasikan imannya kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa, saudara. Pemazmur berkata, tetapi aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena ia telah berbuat baik kepadaku. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik untuk kita perhatikan di sini ialah deklarasi iman yang diungkapkan oleh pemazmur ini pada waktu doanya belum terjawab. Iman dideklarasikan berdasarkan pengalaman pribadinya bersama dengan Tuhan. Dia berkata bahwa aku kepada kasih setiamu, aku percaya. Deklarasi iman itu akan membawa kita kepada satu tindakan di mana pemazmur berkata, aku mau menyanyi untuk Tuhan karena ia telah berbuat baik padaku. Belum ada jawaban doa, tapi pengalaman pribadi dengan Tuhan itu menjadikan kekuatan kepada pemazmur. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, ada ramai orang yang mengeluh, dikuasai oleh perasaan
Dan akhirnya berhenti di situ. Akibatnya ialah depresi, tekanan. Tidak kurang juga akhirnya ada orang yang meninggalkan Tuhan. Ada beberapa orang pula yang cuma bergerak sedikit maju, mengajukan segala keluhan-keluhan mereka, perasaan mereka kepada Tuhan. Tetapi jarang orang, hanya sedikit orang yang berani bertindak mendeklarasikan iman mereka kepada Tuhan. Bukan karena mereka telah melihat jawaban doa yang Tuhan telah beri, tetapi karena pengalaman yang dilalui bersama dengan Tuhan. Itulah yang memberikan kekuatan dan keyakinan mereka kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, saya yakin percaya ada ramai di antara kita yang saat ini sedang mengalami tekanan. Ada ramai di antara kita saat ini sedang berhadapan dengan musuh-musuh. Dimanapun kita berada, saudara, ingat akan hal ini, saudara. Masalah, pergumulan, penolakan itu sebenarnya rutin kehidupan bagi orang yang percaya. Tidak kurang juga musuh sentiasa mengintai untuk menghancurkan kita. Mungkin terkadang kita merasa suara Tuhan itu tidak kedengaran, tidak tertangkap oleh hati kita. Tapi ingat satu hal ini, bersama pemazmur kita pasti akan dapat bertahan dan tidak tenggelam. Amin, saudara. Bersama pemazmur kita boleh meyakini kasih setia Tuhan kepada kita. Dan bersama pemazmur kita dapat menyanyi, memuji Tuhan karena kebaikannya yang sudah pernah kita alami, dan saya yakin akan terus kita alami. Mari kita belajar dari pemazmur yang bangkit dari perasaan kecewa, yang bangkit dari perasaan kekhawatiran, yang bangkit dari perasaan mempersalahkan Tuhan. Dan dia mulai berdoa dan mendeklarasikan iman percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya sungguh pun kami berhadapan dengan pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Tapi Tuhan, kami tahu itu merupakan rutin bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Itu membentuk kami dan mengajar kami supaya kami tetap berdoa dan mendeklarasikan iman kami untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang mengajar kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Kami datang kepadamu Tuhan, meteraikan firman Tuhan dalam hati kami. Semua jemaat Tuhan yang mendengar, kalau ada jemaat-Mu yang saat ini mengalami tekanan, emosi, perasaan seperti yang pernah dialami oleh pemazmur ini, jamahlah mereka Tuhan, kuatkan mereka, bahkan jawab doa mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terpuji dan termulialah nama Engkau. Ini doa hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih semua jemaat Tuhan, karena terpujilah nama Tuhan. Pengakuan iman Naisin bersama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal dipanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya,
untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dan dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, diseksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Jemaat Tuhan, bertemu kita sekali lagi. Ada beberapa pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada semua jemaat Tuhan. Yang pertama itu ialah minggu ini merupakan minggu terakhir, minggu kebajikan Daesis. Jadi saya mendorong untuk jemaat Tuhan, jika ada di antara jemaat Tuhan yang ingin menyumbang kepada minggu kebajikan Daesis, sila masukkan sumbangan Anda ke dalam sampul dan tuliskan di muka depan sampul itu minggu kebajikan dari Daesis, dan boleh hantar ke pejabat paroki kita pada minggu ini. Yang kedua ialah kita sedang menanti pengumuman daripada Archbishop untuk membenarkan rumah ibadah kita dibuka dan kita berbakti bersama-sama. Jadi mari kita berdoa kepada Tuhan, dan saya yakin percaya bahwa Tuhan akan memberikan waktu yang tepat dan masa yang tepat untuk kita dapat berbakti bersama-sama di gereja kita. Yang terakhir, terima kasih kepada semua yang telah terlibat di dalam pelayanan pada minggu ini, baik yang melayani dalam pujian penyembahan, pembacaan Alkitab, doa syafaat, dan bagi mereka yang bekerja di belakang tabir dalam proses editing video dan bermacam-macam lagi. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami syurga, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-Mu, kasih karunia-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk penyertaan-Mu, pelindungan-Mu terhadap kami ya Tuhan, anak-anak-Mu di paroki Saint Stephen ini. Kami bersyukur ya Tuhan karena kami, negara kami Malaysia, sedang dalam proses pemulihan daripada COVID-19. Kami percaya campur tangan-Mu ya Tuhan dalam negara kami ini ya Tuhan. Kami sedang dalam proses pemulihan. Semua sektor-sektor ekonomi sedang dibuka, malah persekolahan sedang mula berjalan. Bapa kami syurga, kami bersyukur ya Tuhan untuk pemulihan ini. Biarlah ya Tuhan Engkau terus memberkati, Engkau terus menyertai, Engkau terus melindungi semua mereka yang mulai bekerja, untuk guru-guru yang sudah mempersiapkan SOP di sekolah masing-masing. Kami bersyukur, dan juga untuk setiap anak-anak yang mulai bersekolah tingkatan 5, tingkatan 6, kami juga berdoa untuk penyertaan-Mu. Engkau yang akan melindungi mereka, Engkau yang akan terus menyertai mereka ya Tuhan. Bapa kami syurga, kami juga terus berdoa menyerahkan ya Tuhan untuk ibadah kami di rumah-rumah ibadah. Kami terus berdoa untuk hikmat kebijaksanaan-Mu kepada Archbishop Melter dalam dia merangka SOP yang perlu kami patuhi sebelum gereja kami mula beribadah semula. Bapa kami syurga, biarlah Tuhan, apapun semuanya itu ya Tuhan adalah untuk kemuliaan-Mu. Engkau berikan dia hikmat kebijaksanaan ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan mempersiapkan hati kami, mempersiapkan rumah ibadah kami ya Tuhan, untuk kami beribadah semula di rumah-rumah ibadah kami semula ya Tuhan. Bapa kami syurga, kami percaya berkat kemurahan-Mu, kasih karunia-Mu ya Tuhan yang sentiasa menyertai kami, sentiasa melindungi kami dalam proses pemulihan ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Segala pujian, hormat, kuasa, kebesaran, kemuliaan kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Yesus Kristus, Tuhan Yesus Selamat kami. Amin.
Jemaat Tuhan, marilah kita terima berkat daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal beserta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Amin.